thing. You give me nothing but the blues. You give me nothing but the blues, baby. I still go for you. You always lie to me. You've always been untrue. You always lie to me. You've always been untrue. You give me nothing but the blues, baby. I'll still go for you. Mari kita sambut dengan meriah Andi F. Noya. Kita muda, kita muda, kita muda. Senang sekali bisa berada kembali di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kiangi. Dan topik kita masih berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini, di mana banyak anak muda yang juga mulai bingung mempertimbangkan, kalau aku nanti lulus, apakah aku akan melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi, atau sebaiknya aku kerja. Ada yang berpikir, ya harusnya kerja. Bukankah kita sekolah selama 5 tahun atau 4 tahun, sesudah itu kan kita butuh pekerjaan. Tapi ada yang bilang enggak, pendidikan lebih penting. Enggak, kerja lebih penting. Enggak, pendidikan lebih penting. Sekarang aku mau tanya, siapa yang bisa jawab? Kerja lebih penting atau kuliah lebih penting? Angkat tangan yang mau. Oh, ada yang berani. Korban. Oke. Jadi lebih baik melanjutkan pendidikan atau kerja? Saya izin menjawab ya Pak Andi. Kalau saya dari perspektif saya, kalau hal tersebut itu bisa jadi dua koin gitu loh, antara penting dan tidak penting. Karena kondisi kita tuh yang tidak stabil kan, karena negara kita tuh masih dalam tahap berkembang. Orang bilang pendidikan penting itu bisa mengubah kita, tapi juga pekerjaan itu adalah sesuatu aspek yang benar-benar kita butuhkan itu untuk melangsung kehidupan kita. Jadi bagaimanapun pilihan kita tuh bisa ditentukan bagaimana kita mau apa yang kita butuhkan gitu. Kamu butuh yang mana? Saya butuh pendidikan dan juga pekerjaan juga. Kalau disuruh milih salah satu? Pendidikan. Baik. Mana? Imani dong, kasih Imani. Oh, dan buku ya, sekaligus buku. Beruntung sekali kamu ya hari ini ya. Ini ongkos untuk pendidikanmu 1 miliar ya. Oke, dan ini buku supaya kamu tambah pinter. Iya, terima kasih. Baik, saya tidak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang memilih bekerja atau melanjutkan pendidikan. Ya, karena ini dilema bagi setiap orang. Ini bukan salah dan benar. Ini adalah pilihan kita, strategi kita dalam kehidupan kita. Yang kita yakini bahwa kalau kita memilih jalur ini, kita akan mampu mewujudkan mimpi kita, apapun mimpi kita itu. Kalau kita memilih jalur ini, kita juga bisa mewujudkan mimpi kita. Tapi supaya teman-teman yakin akan pilihan, langkah mana yang mau diambil, maka saya mengundang satu tamu istimewa kita yang akan bercerita tentang pilihan dia. Siapa dia? Cinta Laura. Hai. Cinta,
Silakan menyapa teman-teman, perkenalkan dirimu. Sekarang ini profesimu apa, pekerjaanmu apa, pendidikanmu apa? Silakan Cinta. Hi everyone. Namaku Cinta Laura Keel. Saat aku kuliah dulu, aku sekolah di Columbia University, New York. Major aku pada waktu itu adalah psychology dan juga German literature. Aku lulus dalam 3 tahun, so di usia 20 aku mendapatkan gelar S1 dan setelah itu pindah ke LA. Walaupun major aku psychology dan German literature, sekarang profesi aku adalah seorang entertainer, entrepreneur, dan juga philanthropist atau social activist. And mungkin ada yang berpikir di sini apa hubungannya psychology, German literature dengan apa yang Cinta kerjakan sekarang. Believe it or not, kepake sekali major aku pada waktu itu. Karena setiap hari aku berinteraksi dengan manusia. Dan walaupun seorang psikolog tidak bisa membaca pikiran ya guys, don't get that mistake and I can't read your minds. Psikologi sangat mengajarkan aku the fundamentals atau basis di balik perilaku manusia. So it's really helped me in everything I've been doing throughout my life. Dan kalau literatur Jerman itu lebih ke hobi, karena papa aku orang Jerman dan banyak banget literatur klasik yang ditulis oleh penulis asal Jerman atau negara-negara berbahasa Jerman. So I just wanted to read those texts in its original language. Dan hari ini topiknya menyenangkan banget, aku nggak sabar untuk bercerita atau berdebat. Mungkin akan ada debat ya. Oh, ada debat. Yang mana yang lebih penting? Kerja dulu atau kuliah dulu? Tadi aku di backstage nggak tahu ya siapa yang menjawab pertanyaannya Bang Andy. Tapi yang jelas siapapun tadi yang menjawab, I loved your answer. Coba yang menjawab berdiri dulu. Ah, itu oknumnya itu ya. Thank you. Kerasa banget di kampus Kwik Kian Gwi ini kalian benar-benar diajarkan bagaimana menata argumentasi kalian dan berpikir secara kritis. Karena to be honest, aku gak akan ngasih jawaban aku sekarang, tapi aku pun kalau ditanya sama Bang Andi pilih yang mana Cinta, aku akan bilang ada option C enggak. Karena aku gak bisa dikotakan. I can't give you A or B, dan kadang-kadang memang kita harus memilih. Tapi ada juga masa jika berkesempatan kita gak bisa menjalankan dua-duanya dengan waktu yang bersamaan. And that's what I did. Untuk memberi konteks sedikit, aku mulai berkarir di usia 12 tahun. Maybe you guys don't know this ya. Mungkin berpikir, oh kalau jadi seorang entertainer mungkin asik ya, banyak yang kenal, punya pendapatan. But let me tell you, saat berusia 12 tahun sampai 16 tahun, aku setiap hari bangun jam 5 pagi. Karena sekolah aku sejam dari rumah. Berangkat sekolah setengah 6, nyampe sekolah setengah 7 pagi. Sekolah dari jam 7.30 sampai 2.45, karena atlet aku waktu itu harus latihan basket atau lari dari jam 3 sampai jam setengah 5, nyampe lokasi syuting jam 5, syuting dari jam 5 sampai jam 12 malam, kalau PR belum selesai ngerjain PR dari jam 12 sampai jam 2 pagi, dan itu hidup aku, tidur 3 jam setiap hari dari usia 12 sampai 16 tahun. So there were a lot of sacrifices I had to make. Aku gak memilih untuk homeschooling, aku gak memilih untuk putus sekolah, aku berusaha sukses dalam karir aku dan juga dunia akademikku. Dan saat akhirnya sekolah ke US, oke, tentunya aku sekolah full, nggak diputus-putus dengan kerjaan. Tapi kalau summer atau winter holiday, aku balik ke Indonesia. So I try to do both dan thank the universe, thank God. Ternyata dua-duanya bisa jalan dengan baik. Tapi seperti cerita aku tadi, kalian bisa dengar bahwa pengorbanannya luar biasa. Nggak tidur selama hampir 4 tahun. Nggak punya kehidupan sosial. Bahkan kadang-kadang mendapatkan bulian dari orang-orang yang merasa terancam. Karena ya pada waktu itu sebagai remaja aku berbeda. So whatever it is, whatever choice you make in life, pasti ada pengorbanannya. Tapi itu akan berbeda antara kita masing-masing, karena tentunya kondisi hidup kita juga berbeda, dan oleh karena itu, you need to make the wise decision.
Kita muda. Kita muda. Baik, Cinta. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya adalah kita melanjutkan kuliah dulu atau kuliah lebih penting, pendidikan lebih didulukan atau pekerjaan. Karena tadi di prolog aku di depan tadi aku bilang bahwa sekolah kan untuk bekerja. Kenapa kita cari ijazah, cari ilmu? Kan untuk bekal agar kita bisa berkarir, bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, dapat penghargaan dan seterusnya. Dan kehidupan yang sejahtera. Begitu intinya. Nah, cinta ini kan kalau kita lihat di Indonesia, artis-artis terutama, ini tidak mengeneralisasi, tapi kebanyakan artis begitu dia menapak sukses, malah dia meninggalkan pendidikannya karena dia fokus pada karirnya. Tapi Cinta waktu itu memilih, enggak, aku bisa menjalankan dua-dua, ini sukses, sekolah bahkan 2 jurusan sekaligus ya diambil. Dan cum laude. Dan cum laude, iya lupa itu aku. Cum laude. Iya, itu mimpi saya yang belum terwujud sampai hari ini dan mungkin nggak terwujud. Yang penting bukanlah jurusan yang aku ambil atau pelajaran yang aku pelajari. Tapi hal yang paling berharga yang aku dapatkan saat aku menempuh pendidikan yang lebih tinggi adalah cara berpikir yang logis, cara berpikir yang kritis, dan juga tentunya cara berpikir yang efisien. Cinta, apa yang membuat atau yang mendasari Cinta hari itu, waktu itu untuk memilih pendidikan langsung 2 sekaligus double degree dan cum laude? Padahal karir lagi bagus-bagusnya. Oke, pertama-tama mungkin kita harus memberikan konteks bahwa kadang-kadang kita tidak bisa selalu menjudge seseorang yang meninggalkan pendidikan. Kalau untuk kasus para teman-teman artis aku yang mungkin aku kenal, aku tahu banyak dari mereka memang kebetulan tulang punggung keluarga. Sehingga terkadang ya mereka harus mendahului kebutuhan keluarga mereka agar keluarga mereka bisa survive. Dan kalau emang itu alasannya, aku sangat respect hal tersebut. Karena untuk harus mengorbankan keinginan kita sendiri demi kebaikan keluarga itu bukan sebuah hal yang mudah. Tapi tentunya ada juga kasus-kasus di mana mereka memang merasa, you know what, whatever, doesn't matter, hidup gue udah enak, jadi terserahlah. Kalau buat aku pribadi, kenapa pada waktu itu aku milih terus untuk melanjutkan pendidikan aku, ada berbagai alasan. Tentu mungkin alasan yang paling mendasar, aku bersyukur memiliki orang tua yang dua-duanya juga bisa dibilang sukses, berpendidikan, juga sempat berkuliah di institusi pendidikan yang baik. Jadi aku merasa sebagai anak mereka kayaknya akan sangat disayangkan kalau aku tidak bisa seperti mereka atau lebih baik. Itu alasan mendasarnya. Tapi melebihi itu mungkin memang karakter aku pribadi. I've always been very, very competitive. Dan ya mungkin ini hal yang baik atau hal yang buruk, tapi selalu ingin jadi salah satu atau menjadi yang terbaik. Jadi dengan sense of competitiveness aku, pada waktu itu aku merasa, aku yakin kok aku bisa sekolah di institusi top, pendidikan top di dunia, tapi juga karirnya tidak akan terkompromise. Dan ternyata terbukti dengan aku memilih pendidikan, malahan itu menginspirasi banyak orang-orang yang mengikuti jalan karirku bahwa pendidikan bagi mereka juga harus penting. Dan mereka harus mau jadi seorang yang mampu berpikir kritis, analitis, dan tentunya juga kreatif. So I did it for myself, itu alasan selfishnya. Tapi alasan yang lebih inspiratifnya lah, memang betul-betul aku merasa bahwa sebagai public figure kita memiliki kewajiban untuk menjadi role model yang baik bagi orang-orang yang mempercayai kita dan juga mengidolakan kita. Dan aku rasa kalau kita tidak mulai dengan diri kita sendiri, bagaimana orang lain akan percaya bahwa itulah proses yang terbaik bagi mereka. Keren ya.
baguslah cinta punya kesadaran, aku jangan-jangan dijadikan idola, role model, aku harus memberikan perspektif yang baik. Agar anak-anak yang mengikuti aku, yang percaya pada pandangan-pandanganku, pendapatku, ya kehidupanku, itu mengikuti jalan yang menurut cinta, itulah jalan yang terbaik. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Cinta Lorakil dibesarkan dalam lingkungan multikultural di mana ia tumbuh besar di 7 negara berbeda, di Asia hingga Amerika. Cinta memulai karirnya di industri entertainment sejak umur 12 tahun dan telah tampil di lebih dari 450 episode TV dan belasan film. Merilis 2 album multiplatinum serta meraih beberapa penghargaan di bidang film dan musik. Setelah lulus dan meraih predikat cum laude dari Columbia University di umur 20 tahun, Cinta yang baru kembali ke Indonesia ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Duta Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak. Jauh sebelumnya, Cinta sejak kecil telah turut andil dalam kegiatan aktivisme sosial bersama keluarganya, dimulai dengan didirikannya Yayasan Sukarsono Peduli yang berhasil mendirikan pendidikan gratis kepada lebih dari 5.000 pelajar kurang beruntung, serta mendirikan dan merevitalisasi 11 sekolah di kaki Gunung Salak. Pada tahun 2023, Cinta kembali mendirikan sebuah gerakan bernama Act of Love yang berfokus pada pemberdayaan generasi muda Indonesia. Melalui program donasi yang dilakukan, Cinta mengumpulkan dana untuk membantu sarana pendidikan di daerah pelosok negeri. Gerakan ini berhasil membangun sebuah jembatan di Karangpinggan, Sumatera Selatan yang ditujukan untuk membantu pelajar di daerah tersebut yang harus melalui perjalanan panjang dan berbahaya untuk dapat mengakses pendidikan. Beberapa tahun terakhir, Cinta mendirikan sebuah ekosistem bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif generasi muda Indonesia. Melalui PT Cinta Para Semesta, Cinta berhasil menetapkan beberapa bisnis, di antara lain Revel Icons, Talent Management, Kuala ID, Platform Digital, Rumah Serada Semesta, Creative Hub, Lucid Studio, Rumah Produksi, Abstract, Music Management, 18 Coffee, Waralaba F&B. Selain itu, Cinta juga merupakan komisaris di sebuah perusahaan pengelolaan limbah ke energi terbarukan bernama PT Maharaksa Biru Energi. Berkat keaktifannya dalam mengedepankan isu pendidikan dan perempuan, Cinta berhasil meraih beberapa penghargaan dari berbagai institusi dan platform, di antaranya penghargaan Inspirasi Milenial Nawacita, penghargaan Inspiring Figure of the Year dari Popbella, penghargaan Most Influential Artist dari Forbes, dan beberapa penghargaan lainnya. Cinta, ini berkaitan dengan kemampuan ya. Aku nggak tahu apakah setiap orang sebenarnya punya kemampuan yang sama, cuma mereka tidak mengeksplor atau mengoptimalkan. Kemampuan untuk pertama memilih satu perguruan tinggi yang ternama, yang semua orang susah untuk masuknya. Kamu pilih 2 jurusan sekaligus, psikologi dan Jerman, 2 cum laude, kemudian karirmu juga sampai hari ini kita bisa lihat luar biasa. Nah, apakah ini kemampuan normal atau hanya berapa persen orang yang mampu menjalani kehidupan seperti kamu seperti ini? Pendidikan dan karir sama-sama sukses. Kayaknya terasa sedikit weird atau aneh ya kalau aku mungkin menjelaskan kasus diri aku sendiri. Menurut aku nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin memang ada orang-orang di luar sana yang memenangkan genetic lottery. Dalam arti memang mungkin dari lingkungan mereka mampu menjadi orang-orang hebat karena memang bibit bobotnya udah membantu mereka untuk bisa merealisasikan potensi mereka. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin menjadi hebat karena kontribusi orang-orang yang udah berjasa, kayak guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, dan lain sebagainya. Mungkin untuk multitasking segininya cukup sulit. Tapi menurut aku ya, bukan sebuah hal yang impossible atau mustahil. Menurut aku, saat kita belajar di sekolah, ya, kita butuh sekali di awal hidup kita waktu masih kecil, mungkin bimbingan dari institusi pendidikan tersebut, di mana kita benar-benar di-trigger curiosity-nya, sehingga kita terus diasah kemampuan untuk membangun opini kita sendiri, melihat informasi dari berbagai sudut, dan akhirnya tidak mudah percaya atau tidak mudah didorong oleh orang-orang di sekitar kita untuk harus mengikuti jalan hidup A, B, C, atau D.
Mungkin kalau berbicara dari kasus aku sendiri, tadi sempat backstage aku ngomong sama Bang Andi. Kenapa sih aku bisa berpikir kayak gini? Menurut aku biasa aja, tapi menurut Bang Andi mungkin kayak dulu aku pernah bikin pidato tentang moderasi beragama di Kemenak, itu adalah sesuatu yang out of the ordinary. Dan aku ngomong ke Bang Andi tadi, suatu hal yang menurut aku udah jadi sesuatu yang otomatis adalah scientific thinking. I'm so sure teman-teman di sini tahu itu artinya apa. Tapi just to make sure ya, mungkin bagi yang mungkin kurang familiar, scientific thinking bukan berarti kita di lab terus nyampur-nyampurin kimia bermacam-macam terus tiba-tiba ada explosion, that's scientific, nggak gitu. Scientific thinking adalah framework berpikir. Di mana kita tahu saat kita tidak mengetahui sesuatu, kita mulai dengan bertanya. Kita mulai dengan membuat sebuah hypothesis. Dari situ kita bertanya, setelah itu kita mencari evidence, setelah itu kita dapatkan hasil, dan dari situ kita validasi apakah hasil itu benar. Jadi kita harus ngetesnya berulang-ulang kali. Dalam segala hal dalam hidup kita, kita harus punya pemikiran seperti itu. And this for me comes very naturally. Bahkan dalam sistem pendidikan yang aku alami, misalnya kita belajar soal agama. Kita nggak hanya menerima agama itu mentah-mentah. Misalnya hanya baca tentang agama dari segi Al-Quran. Kita juga baca dari First Testament atau the Torah. Baca juga dari New Testament atau Alkitab, the Bible. Baca juga dari Holy Scriptures-nya Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Dari situ kita tidak hanya mengamati misalnya agama dari segi teologi, tapi juga filosofi, literatur. Jadi benar-benar kita menganalisa segala sesuatu dari berbagai schools of thought. Dan dari situ dunia tuh menjadi tiba-tiba jauh lebih luas. Di mana setiap hal yang kita amati. Satu lagi sebelum kita undang tamu yang kedua, kita punya satu tamu lagi ya. Ini datang dari jauh-jauh ini. Palembang. Nanti kita akan dengarkan pandangan dia juga, karena ini anak istimewa juga, Cinta. Tapi satu hal, Cinta, mengapa hari itu ketika Cinta di tengah karir yang menanjak, memilih untuk melanjutkan pendidikan dan tidak main-main, ya? Itu artinya pendidikan menurut Cinta penting ya. Sepenting apa pendidikan dalam kehidupan manusia? Pendidikan itu sangat penting, karena pendidikanlah yang juga membuat kita lebih mampu untuk bekerja dengan satu sama lain agar bisa membangun fondasi yang kuat untuk memajukan bangsa, itu pertama. Tapi pendidikanlah juga yang dapat membantu negara seperti Indonesia, negara yang sangat beragam, untuk bisa hidup dengan satu sama lain dengan harmonis. Coba bayangin dengan pemilu yang baru aja terjadi. Kenapa ada polarisasi yang luar biasa di negara seperti Indonesia, padahal kalau dari segi filosofi atau identitas negara yang kita punya, kita sangat memeluk perbedaan dan keberagaman, apapun itu. Perbedaan berpikir, perbedaan kepercayaan, perbedaan ras, perbedaan suku. How is it possible polarisasi bisa luar biasa buruk atau parah di negara kita? Karena rapuhnya fondasi pendidikan yang ada di negara kita. Saat kita diberikan pendidikan yang baik dan tentunya kita juga menginternalisasi apa yang kita pelajari dengan baik, kita diberikan framework berpikir sehingga kita belajar apa itu critical thinking. Itu pasti kalian udah sering banget dengar, aduh bosen deh pembicaraan tentang critical thinking. Tapi critical thinking itu sebenarnya sangat-sangat vital untuk kemajuan bangsa ini. Karena critical thinking lah yang membantu kita memilah hoax dari fakta. Membantu kita melihat segala berita-berita yang ada di luar sana dan melihat yang mana yang subjektif, yang mana yang benar-benar kenyataan. Dan karena pondasi pendidikan negara kita masih perlu dikembangkan lagi, akhirnya terjadilah polarisasi karena banyak sekali, bukan teman-teman di ruangan ini ya, tapi di luar sana yang berpikir, oh aku dan kamu berbeda, kita dan mereka berbeda. Kalau kita berbeda, berarti kita harus saling membenci. And that is so dangerous. Dan Bang Andi sempat bilang tadi backstage, itu pidato kamu beda loh dari yang lain. Aku merasa ide yang aku ucapkan tidak sama sekali beda dengan apa yang ada di dalam pikiran orang-orang. Penyampaiannya yang berbeda, diksi yang aku pilih yang berbeda.
Dan bagaimana aku bisa mengutarakan ide-ide kompleks seperti itu karena pendidikan yang aku dapatkan. Sehingga aku tahu bahwa jika aku memiliki suatu ide yang controversial atau berbeda daripada umumnya, aku harus tahu bagaimana menyampaikannya, satu dengan fakta yang kuat, tapi juga dengan cara yang tidak mengancam cara pandang dunia orang lain. Karena saat kita merasa cara pandang dunia kita terancam, kita akan merasa defensive. Kita mungkin bahkan akan merasa rasa benci terhadap orang atau grup kelompok itu karena merasa, oh they're different from us. Kok boleh ya mereka menghujat cara berpikir kita? Padahal nggak menghujat, hanya memberikan opini yang berbeda. And so on that day when I decided to continue my studies, pada saat itu aku udah tahu, yang penting bukanlah jurusan yang aku ambil atau pelajaran yang aku pelajari. Tapi hal yang paling berharga yang aku dapatkan saat aku menempuh pendidikan yang lebih tinggi adalah cara berpikir yang logis, cara berpikir yang kritis, dan juga tentunya cara berpikir yang efisien. Efficient thinking, productive thinking, critical thinking. Dan itulah yang akhirnya membuat aku sebagai individu berhasil mengekspresikan opini-opini kontroversial atau opini-opini yang kompleks tanpa aku harap dan aku rasa ya mengancam cara berpikir atau pandangan dunia orang lain. And that's what education gave me, that power. Iya. Cum laude-nya itu di S1, S2 atau S3? Alhamdulillah tiga-tiganya. Nah, Cinta, sebelum tamu kita berikutnya kita undang, ini sudah ada 1.333 pertanyaan ini. Iya, ini tangan Tuhan yang bekerja, aku langsung milih aja. Yang namanya Nicholas mana? Oke, Nicholas ini. Jadi aturan main kita, dia akan mewakili aku duduk di sini, bertanya pada Cinta. Nih, supaya kamu nggak lupa pertanyaanmu ya. Jangan-jangan pertanyaan itu dibikinkan oleh temanmu yang di sebelah ya. Oke, Nicholas silakan tanya. Saya mau bertanya, ini nanti setelah saya tamat S1 ini kan administrasi bisnis, saya rencana masuk ke S2-nya musik. Oh wow, oke. Musiknya itu musik klasik. Dan kan itu kan karena musik dan ini kan sedikit beda dari jurusan yang saya ambil. Jadi gimana cara bisa untuk memanage time-nya itu jadi supaya tidak tabrakan gitu. Jadi saya bisa mempersiapkan musik juga dan saya bisa bekerja untuk mempersiapkan dana untuk bisa ambil kuliah musik. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat Nicholas. Wow. That is so brave but cool at the same time bahwa kamu mau mencoba jurusan yang jauh berbeda dari S1 sekarang. Dan kalau itu emang passion kamu, aku bilang go for it. Karena jujur kayak aku bilang tadi, sebenarnya institusi pendidikan adalah tempat di mana kita belajar bagaimana berpikir. The major itself, kecuali kita mau jadi dokter atau pengacara, sebenarnya tidak terlalu crucial karena jujur ini contoh yang real ya. Aku dulu punya teman-teman yang sekolah di Harvard, tapi jurusannya Chinese history, terus Asian music, tiba-tiba kerjanya di Morgan Stanley, di perbankan. Tiba-tiba kerjanya di hedge fund. Dan mungkin kita berpikir gimana caranya dari Chinese history tiba-tiba ke Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America. Karena lagi-lagi tempat-tempat yang sangat selektif itu kadang-kadang memilih kita sebagai karyawan mereka bukan hanya berbasis jurusan kita. Tapi benar-benar resume kita di luar apa yang kita lakukan dalam pendidikan formal. Karena yang mereka ingin lihat adalah bagaimana kamu mengimplementasikan apa yang kamu pelajari di kuliah, cara berpikir kamu kepada dunia nyata. There are so many geniuses kadang-kadang di kampus, tapi saat ditaruh di dunia nyata, mereka nggak tahu harus bagaimana. So being adaptive, being able to apply what you learn is so important. Tapi back to time management. Sebenarnya ada rumusnya, mungkin nggak akan berfungsi buat semua, but for you personally, and I'm sure you already do this, pertama-tama pakai Google Calendar nggak di HP? Kalender Google di HP, di smartphone. Pakai nggak? Oh,
then you should. Karena dia nggak punya smartphone itu. Oh, nggak Belum punya beli, belum smartphone, beli, belum beli. ya. Oh, enggak. Nggak, tapi you should use Google Calendar. Kalau misalnya Nicholas lihat HP aku, itu setiap hari aku schedulekan apa yang aku lakukan. Bahkan sampai workoutnya ada di kalender. Intinya semuanya aku schedulekan sehingga aku nggak pernah bisa lupa. Itu pertama. Kedua, walaupun mungkin agak jadul, aku prefer nulis notes di buku notebook beneran daripada di HP. Jadi setiap hari benar-benar aku list tuh. Hari ini aku harus mengerjakan ini. Deadline ini harus mulai aku kerjakan karena harus selesai di hari Jumat misalnya. Jadi setiap hari aku bikin checklist. Oh ini udah dikerjain, ini belum dikerjain, ini udah dikerjain. Itu kedua. Ketiga, punya benar-benar yaitu kalender bulanan. Dimana kamu udah tahu deadline kamu apa aja, apa yang harus dikerjakan. Sehingga saat kamu lihat kalender harian kamu tahu setiap hari untuk bisa menuju deadline itu apa yang harus kamu selesaikan. Literally write everything down, use your calendar. Dan itu tips aku. Schedulekan hidup kamu bahkan sampai makan-makannya. Baik, oke kita berikan plus untuk Nicholas. Ini kamu dapat buku. Sekaligus dana di e-money ini sekitar berapa sekarang? 2 miliaran ya. Untuk beli HP yang smart tadi itu ya. Kita berikan plus. Iya, terima kasih juga. Good luck sekolah musiknya. Iya, luar biasa ya. Nah ini waktunya kita panggil teman kita yang akan menemanimu. Berdiskusi, berdebat juga boleh. Jangan sama aku ya. Karena aku nggak setara, aku ini pendidikannya. Nggak terlalu tinggi ya. Mari kita sambut Andy Agustian. Iya, terima kasih Andy. Sama-sama Bang Dari Andi. Andy untuk Andy. Iya, berarti cinta diapit 2 Andy. 2 Andy. Ya itu satu keberuntungan atau penderitaan aku nggak tahu ya. Tapi intinya ada 2 Andy di sini cinta ya. Andy yang baru datang, silakan perkenalkan siapa kamu dan kenapa kamu datang ke sini. Wow, ini berasa flashback Bang Andi, cinta. Jadi ada teman-teman mahasiswa di sini jadi flashback kayak jadi mahasiswa. Oke. Waktu itu. Kamu pernah jadi mahasiswa ya? Pernah. Oke, untungnya. bagus. Oke, saya Andy Agustian. Saya dari Kota Palembang. Saya dosen milenial dan saya menyelesaikan pendidikan S3 3 tahun yang lalu ketika usia saya ya kurang lebih 26 atau 27 tahun. S1 Tunggu. Berapa tahun tadi? 26 tahun. Jadi ingat, 4 tahun dari sekarang semua yang di sini harus jadi dokter. Amin. Oke, nanti kita usut kenapa begitu cepatnya kamu dalam usia 26 tahun sudah jadi dokter. Oke, Oke. lanjut. Selain fokus di bidang pendidikan, saya juga mengembangkan platform proyek sosial yang saya bilang sebagai My Life Portfolio Project, namanya Indonesia Cerdas, yang sebenarnya ini ada cerita kenapa proyek ini bisa terbentuk. Jadi akumulasi dari proses yang telah saya lalui dari saya SD sampai dengan saya menempuh pendidikan S3 tersebut. Dan pada tahun 2020, atas kecintaan pada dunia pendidikan, saya mendapatkan penghargaan sebagai Duta Pendidikan Indonesia, dan di tahun 2020 itu saya menjadi fasilitator teman-teman tuli disabilitas di Provinsi Jawa Barat di salah satu yayasan yang bernama Yayasan Biruku Indonesia. Nah, atas dasar itulah sebenarnya saya memilih profesi sebagai seorang dosen di bidang perencanaan wilayah dan kota di Kota Palembang di Universitas Indo Global Mandiri. Kita muda! Kita muda! Wow. Jadi dosen-dosen yang di depan ini kolega Anda ya. Jangan anggap ini Adinda, tapi ini kolega. Tunggu dulu, S1 berapa tahun? S1 3,5 tahun di S- Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Oke. Lanjut S2 13 bulan waktu itu di Magister Perencanaan Kota dan Daerah di Universitas Gadjah Mada lagi. Dan 3,5 tahun menempuh pendidikan ilmu geografi pembangunan wilayah di Universitas Gadjah Mada. Jadi memang produk asli dari UGM. Aku harus kembali ke Indonesia karena walaupun sudah banyak sekali pejuang yang luar biasa yang sudah melakukan jauh lebih banyak daripada aku ada di negara ini,
tidak ada salahnya ditambah dengan satu orang yang ingin ikut berkontribusi. Andy, tunggu. Cinta, aku masih penasaran ini. Dalam waktu yang singkat itu tadi, berarti kamu lulusnya pas-pasan ya? Betul, bisa dibilang pas-pasan. Pas apa itu? Pas awan itu waktunya dan juga momentumnya juga. IPK-nya? Alhamdulillah cum laude. Ada yang mau gantiin aku untuk memandu acara ini? Udah minder aku. Cum laude-nya itu di S1, S2 atau S3? Alhamdulillah tiga-tiganya. Tuhan tidak adil ini. Oke, tapi aku harus terima ya. Belajar dari Cinta Laura, nggak ada yang salah, nggak ada yang ini. Tuhan, tolong aku. Ini cum laude benar atau tidak ini? Betul. Baik, jadi sekarang kamu dosen. Saya akhirnya memilih untuk menjadi dosen. Udah berapa lama? Dari 2017. Oke, tunggu Yes. ya. Ini kan judulnya kuliah dulu atau kerja. Ya. Jadi kamu memilih apa ini dalam perjalanan hidupmu? Well, waktu aku S1, jadi aku banyak explore hal yang menurut aku tidak tahu. Jadi haus akan ketidaktahuan. Salah satunya adalah mengikuti internship, baik di bidang pemerintahan ataupun di non-pemerintahan. Sehingga sebelum aku waktu itu lulus, Bang Andi, Cinta, jadi aku tahu mapping mana sebenarnya yang relatable dengan passion aku. Oke, pada akhirnya aku memutuskan untuk lanjut S2. Waktu itu sangat dilema sekali sebenarnya. Ketika aku mau daftar S2, itu sudah di-hire dari beberapa perusahaan-perusahaan yang memang concernnya di bidang yang aku geluti, yaitu di bidang teknik. Tapi pada akhirnya, karena mapping dan explore diri yang sudah dilakukan menurut saya pas waktu itu, akhirnya saya memilih jalur pendidikan dan melanjutkan pendidikan S2. Tunggu dulu, kamu datang dari latar belakang keluarga dengan ekonomi seperti apa? Tampaknya kamu anaknya orang kaya ini, uang nggak penting gitu loh. Ketika ditawar, orang lain cari kerja, ini kamu dilamar, kamu tolak. Sombong betul kamu. Emang kamu anaknya orang kaya? Sederhana, tapi memang keluarga sangat konsen di bidang pendidikan. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, ada ya pasti diada-adain. Jadi dan menurut saya juga karena latar belakang keluarga yang sangat sederhana, itu yang menjadi trigger bagi saya untuk mencari investasi yang bersifat jangka panjang. Dan menurut saya pendidikan itu investasi yang bersifat jangka panjang yang dapat mengakumulasikan dari peradaban-peradaban yang sudah ya termasuk yang saya lalui dari kecil sampai dengan akhirnya bisa memilih mana yang pas, mana yang belum pas menurut saya. Jadi tamat S1 ada yang melamar kamu untuk bekerja di perusahaan dia, kamu tolak karena kamu mau melanjutkan. Yes. Oke. Terus waktu S2 itu kamu berarti sudah jadi dosen dulu ya. Kamu memilih Yes. jadi dosen. Betul. Terus kemudian ada peluang untuk belajar lagi. Iya. Terus? Jadi waktu lulus S2 kebetulan yang meng-hire-nya beda lagi nih patternnya. Kalau lulus S1 waktu itu perusahaan-perusahaan ataupun konsultan-konsultan yang memang dia bergerak di bidang engineering. Tetapi ketika saya lulus S2 beberapa universitas yang meng-hire waktu itu. Jadi sudah mengerucut. Dan pada akhirnya saya ingat sekali kata profesor saya di UGM, ketika kamu menempuh pendidikan dan mendapatkan ilmu, alangkah lebih baiknya kamu kembali ke daerahmu. Dan waktu itu saya memutuskan untuk kembali ke daerah saya dan saya memilih salah satu universitas untuk menjadi tempat saya mengabdi di tanah kelahiran saya yaitu di Kota Palembang di Universitas Indo Global Mandiri namanya. Dan S3 juga polanya hampir sama. S3 lebih spesifik lagi karena sudah tahu profesi sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai seorang dosen dan menurut saya ini keharusan untuk memperkuat atau untuk mengeksplorasi lebih dari bidang ilmu yang memang sudah saya pelajari dari S1 ataupun S2 itu. Dalam konteks yang lebih global,
Cinta Laura. Cinta Laura punya kesempatan untuk berkarir secara internasional. Aku nggak ragu kamu bisa bersaing, berkompetisi di sana dengan segala yang kamu miliki. Tapi apa pentingnya kamu pulang hari itu untuk Indonesia? Oke, jadi tentunya sebagai seorang yang waktu itu berkesempatan sekolah di luar negeri, apalagi masih remaja waktu itu, I was super happy ya. Bertemu orang-orang dari berbagai negara, bertukar pikiran, memiliki experience hidup baru di kota baru, negara baru. Itu kadang-kadang dengan semua excitement itu kita terlena dan kadang orang berpikir, mungkin kita stay di sini aja ya selamanya, nggak usah balik. Hidup di sini tuh kayaknya lebih mudah, lebih banyak orang-orang yang mungkin like-minded dan lain sebagainya. Tapi kebetulan dari kecil aku punya filosofi hidup bahwa hidup itu bukan hanya kita jalani untuk diri kita sendiri, tapi untuk bisa membantu dan memberdayakan orang lain. Dan kadang-kadang kata privilege itu suka di-villainize atau dibuat seakan hal tersebut adalah suatu hal yang buruk. Di sini sore ini aku mau bilang bahwa privilege itu sebenarnya bisa menjadi kata dan sebuah hal yang sangat positif selama kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan jujur bagi aku sebagai seorang perempuan yang dari kecil untungnya memiliki lingkungan yang sangat mendukung sehingga aku tidak pernah merasa terbatas. Sehingga aku tidak pernah merasa kekurangan dan merasa aku mampu mencapai apapun yang aku inginkan, mau itu lawan sesama gender atau lain gender. Di situ aku berpikir, dengan privilege yang aku miliki, bagaimana aku bisa memberikan suara bagi orang-orang yang merasa mereka tidak memiliki suara. Bagaimana aku bisa memberdayakan orang-orang di luar sana yang tidak sadar bahwa dunia ini lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Sehingga waktu aku balik ke Indonesia tahun 2019, awalnya aku masih meraba-raba. Dengan menjadi duta anti kekerasan bersama Kementerian PPPA, tentunya itu langkah pertama menunjukkan bahwa aku sangat mensupport perjuangan para korban kekerasan untuk speak up dan mendorong undang-undang agar ada payung hukum untuk melindungi mereka. Tapi melebihi itu mungkin teman-teman yang belum tahu dan lihat dari VT tadi, selama 3 tahun terakhir bisa dibilang aku cukup lebih banyak bergerak di balik layar. Karena 3 tahun terakhir sebenarnya secara cukup diam-diam aku membangun 7 lini bisnis di mana 6 dari 7 bergerak di industri kreatif. Kenapa industri kreatif nih? Karena aku saat pandemi sangat prihatin dengan kondisi negara kita. Let's not deny it guys, kita aja yang punya laptop, yang punya akses wifi, yang mungkin punya screen besar biar mata kita tuh gak sakit ngelihat layar, kita aja kesulitan belajar di masa pandemi. Bayangin adik-adik kita di tempat-tempat terpencil yang mungkin smartphone aja pixelnya parah banget sampai mereka gak bisa ngeliat apa yang di layar. Nggak usah mikirin smartphone deh, bahkan di Pulau Jawa kadang-kadang masih ada tempat yang gak ada sinyal. Mau pemerintahan bilang apa, mau orang bilang apa, banyak yang mungkin hanya punya sinyal 1 jam dari 24 jam yang ada. Jadi pada kenyataannya adik-adik kita di luar sana pada saat pandemi tidak belajar, tidak bersekolah. Dan dari situ aku berpikir, kalau anak-anak yang kurang mampu, di rumah mungkin gak bisa dibimbing oleh orang tua karena mereka gak berpendidikan. Di sekolah tidak bisa belajar secara efektif. Dan apa yang mereka tonton di TV, di online, di social media, tidak membantu cara berpikir mereka. What's gonna happen to the future of Indonesia? Apa yang akan terjadi pada masa depan negara kita dengan segala goals yang kita miliki untuk tahun 2045 nanti. Dan dari situ aku berpikir aku harus kembali ke Indonesia karena walaupun sudah banyak sekali pejuang yang luar biasa yang sudah melakukan jauh lebih banyak daripada aku ada di negara ini, tidak ada salahnya ditambah dengan 1 orang yang ingin ikut berkontribusi. Akhirnya dengan 7 business unit yang aku punya, aku membangun sebuah creative ecosystem. Intinya kalau buat aku, karena dari kecil udah di industri kreatif, misi aku kembali ke Indonesia adalah memperkaya cara berpikir anak muda Indonesia melalui pendidikan informal. Dan begitulah aku memberikan solusi dari angle yang berbeda. Nanti kita harus bahas yang kontroversial itu. Oh, ini yang sangat menarik ya. Sebelum bertanya. Iya, Tunggu. Aku juga nggak dikasih tahu. Nanti ada sesuatu dia bilang aku mungkin berbeda pandang gitu. Nanti Bang Andi nanti mungkin belum tentu ngerti atau setuju gitu lah. Ya aku bilang kita tunggu.
mau kembali ke Andy ya. Ini apakah karakter atau orang-orang seperti inilah yang sebenarnya memang punya misi yang hampir sama ya. Karena Andy juga di luar sebagai dosen kan tadi aktif ya, Indonesia Cerdas. Betul. Indonesia Cerdas itu bisa jelaskan. Oke, jadi Indonesia Cerdas itu sebenarnya proyek sosial yang dapat aku bilang sebagai akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang telah aku lakukan sejak tahun kurang lebih 2015. Jadi aku teacher volunteer waktu itu. Jadi sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan volunteering di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur. Karena sesuka itu mengedukasi. Jadi aku waktu itu ngedukasi anak-anak. Jadi bidangnya pendidikan ya, Bidangnya Indonesia pendidikan. Cerdas. Jadi programnya apa yang kamu lakukan itu? Programnya pertama ini cukup awal-awal mendirikan Indonesia Cerdas ini cukup berjuang sekali. Karena kebanyakan banyak advice ataupun saran mengajar tentang akademik, matematika, bahasa Inggris. Oke, kita terapkan. Ternyata itu sangat sulit sekali untuk kita terapkan kepada anak-anak khususnya mereka yang tidak mampu ya. Artinya di sini saya dan tim untuk pertama kalinya merumuskan konsep belajar sambil bermain. Ternyata ketika kita menerapkan konsep belajar sambil bermain dengan anak-anak tersebut, hal yang menurut kita sulit itu akan menjadi mudah bagi mereka. Dan satu induk yang kami tekankan atau sebagai core dari Indonesia Cerdas ini adalah pendidikan berbasis budaya. Apa itu? Berkembang di kota Palembang, which is itu tempat saya sendiri dan ada di kota Denpasar. Jadi saya ada tim di kota Denpasar yang lebih menitik beratkan betapa kayanya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan kebetulan juga kenapa pendidikan berbasis budaya, karena saya sangat suka sekali dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan budaya dan saya tuangkan juga sebenarnya ini di dalam penelitian disertasi saya sebenarnya waktu S3. Mau kasih komentar juga boleh? Bukan, nanti kita harus bahas yang kontroversial itu. Oh, ini yang sangat menarik ya. Sebelum bertanya. Iya tunggu, tunggu. Aku juga nggak dikasih tahu. Nanti ada sesuatu dia bilang aku mungkin berbeda pandang gitu. Nanti Bang Andi nanti mungkin belum tentu ngerti atau setuju gitu lah. Ya aku bilang kita tunggu. Aku nggak tahu konteksnya apa. Laura mau cerita sesuatu yang menurut Laura mungkin membuat aku tidak setuju atau nggak tahu apalah nanti reaksiku ya. Aku nggak tahu mau nanya apa untuk memancing apa yang kamu mau sampaikan tadi. Karena di ruang itu, oh aku nanti akan bicara yang berbeda dengan apa yang ini. Oke, coba jelasin. Oh nggak mau, aku akan jelaskan di panggung. Nah, pusing kan aku bagaimana cara memancing dia untuk bicara apa yang ada dalam pikiran dia. Jadi keluarkan pikiranmu yang kamu anggap membuat aku tidak setuju atau mungkin aku berbeda pandang. Sebenarnya pertanyaannya simple. Pilih kerja atau pendidikan dulu? Oh kalau gitu aku tanya, pilih kerja atau pendidikan dulu? Nggak bisa dipungkiri guys. Pendidikan itu luar biasa pentingnya. Dan bagi semua negara, terutama negara yang masih berkembang, tentunya orang tua, pemerintahan, segala pihak akan selalu bilang education comes first. Karena tentunya secara logis kalau kita pikir-pikir, of course kita butuh masyarakat yang berpendidikan agar bisa mengambil keputusan yang tepat dan baik bagi semua agar lebih sejahtera dan lebih maju. Make sense, of course. Cuman kenapa seperti aku bilang di awal tadi, aku tidak suka dikotakan dan aku tidak suka saat orang merasa oh harus pendidikan sampai S3 dulu baru kerja. Karena tidak semudah itu kita bisa bilang bagi orang A pendidikan yang cukup atau tepat itu sampai S1 atau sampai S3 atau bahkan enggak sama sekali. Kalau misalnya kasus Andy, aku sangat setuju dan sangat mensupport bahwa mungkin bagi Andy sebagai city planner dan juga dosen penting sekali untuk meningkatkan pendidikan dan expertise sampai S2, S3. Tapi kenyataannya tidak semua orang selalu membutuhkan itu. Banyak sekali contoh-contoh orang hebat bahkan di hidup jangan aku ngelihat sendiri. ke aku ya, kalau membandingkan Andy itu jangan ke aku, ke sana. Banyak sekali contoh-contoh nyata di kehidupan aku sendiri. Aku punya seorang teman, kebetulan dia memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke S1. Tapi sekarang dia memiliki bisnis ekspor yang sudah mengekspor suatu komoditas ke berbagai negara di Asia, di Eropa, bahkan mungkin sebentar lagi di Amerika. Apakah dia sebagai manusia tidak sepintar aku? Aku tidak bisa bilang, oh I'm smarter karena aku sekolahnya di New York. Nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang
tidak semua orang cocok dengan pendidikan formal dan dapat berkembang dengan metode seperti itu. Kadang-kadang ada instance di mana kehidupan nyata lah yang membuat orang itu lebih berwibawa, lebih beradaptif, dan lebih mampu untuk menghadapi apapun rintangan yang ada di depan. Dan sebenarnya ini permasalahan terbesar aku. Banyak sekali orang melihat aku contohnya. Dan aku tentunya berterima kasih. Berpikir, oh Cinta went to an Ivy League. Cinta pergi sekolah ke Ivy League University. Salah satu institusi pendidikan terbaik di dunia. Dan mereka kagum akan itu. Dan aku pun bisa dibilang bangga bisa sekolah di sekolah seperti itu. Tapi aku tidak suka saat apalagi anak muda mulai berkecil hati. Saat mereka merasa, oh kampus aku tidak sekeren kampus orang itu. Aku tidak akan mampu sesukses orang itu karena kampus aku ini, kampus dia itu. Banyak sekali orang-orang luar biasa, bahkan jenius, konglomerat di luar sana yang kadang-kadang tidak berasal dari kampus ternama. Bahkan tidak berasal dari kampus manapun. Dan juga kadang-kadang yang membuat aku sedikit marah adalah jika seseorang ingin menunjukkan gelarnya karena ia emang bangga, sangat-sangat layak. Aku tidak menyalahkan itu. Tapi aku yakin ada orang-orang di ruangan ini, bahkan aku kenal, yang menaruh gelar mereka MBA, MSc, PhD demi flexing. Demi merendahkan orang lain. Dan itu aku sangat tidak setuju karena aku merasa value diri kita tidak didikte oleh gelar yang ada di sebuah kertas. Dan oleh, thank you. Jadi maaf sekali, misalnya Andi sebagai seorang PhD, aku tidak memandang dia di atas seseorang yang hanya memiliki gelar S1 atau bahkan tidak memiliki gelar sama sekali. Jika teman-teman di ruangan ini punya kesempatan untuk berpendidikan tinggi karena emang kemauan diri sendiri, do it. Kalau memang membutuhkan karena pekerjaan kalian, do it. Tapi kalau kalian melakukannya hanya demi membuktikan bahwa kalian bisa di atas orang lain, that is the wrong reason. Dan itu bukan alasan kenapa pendidikan diciptakan. Wow. Kalau itu justru membuat aku happy ya. Ya. Karena aku kan mempertanyakan dikotominya itu hitam dan putih. Kerja atau berpendidikan. Tapi Cinta Laura kan memberikan perspektif yang lebih utuh, lebih holistik ya. Karena aku melihat sekali zaman sekarang banyak anak-anak Indonesia mungkin akhirnya di sekolah sampai S2. Tapi kualitas berpikir mereka tidak menggambarkan itu. That's the truth. Kalau itu boleh lihat ke aku. That's the truth. Jadi intinya lakukanlah apa yang terbaik bagi diri kalian, keluarga kalian, komunitas kalian, dan masa depan kalian. Karena at the end of the day manusia itu berbeda. Pendidikan secara keseluruhan sangat penting. Kita butuh framework berpikir. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang sukses dan bermakna bagi orang banyak ke depannya tidak selalu didikte oleh gelar yang kita miliki. Setuju. Aplaus sekali lagi. Jangan gunakan pendidikan kamu sebagai weapon atau tool untuk merasa di atas orang lain. Gunakanlah pendidikan kamu untuk bisa mencari solusi terhadap berbagai masalah dunia yang ada, sehingga kamu bisa menjadi salah satu kontributor untuk membuat negara ini menjadi lebih baik lagi. Nah sekarang ke Andy. Andy ini kan harus dijawab pertanyaan dengan judul pendidikan atau pekerjaan. Nah dari pengalaman perjalanan, walaupun kamu sudah menjelaskan riwayat perjalananmu, tapi coba simpulkan supaya kami bisa menentukan bagaimana pokok pikiran utamamu itu. Saya sempat baca satu statement di buku bahwasanya orang yang pintar di dunia ini adalah dia yang bisa mendefinisikan semesta. Mendefinisikan semesta. Apa itu maksudnya? Ya, Sulit sekali nih untuk menerjemahkannya. Ya, jadi bukan hanya sekedar intelektual saja, tapi ada emosional dan ada spiritual. Dan orang pintar itu
Misal kayak gini, oh Andy pintar, oh Cinta pintar. Itu subjektivitas. Karena pintar itu terbentuk secara natural dan dari alam itu sendiri. Kita nggak tahu indikator kita itu pintar apa enggak. Karena yang kita nilai sekarang adalah orang yang pintar itu katanya yang punya ijazah. Jadi orang ya, pintar itu jadi tidak hanya ditentukan pertama berdasarkan gelar kalau kata Cinta jelaskan tadi. Yang kedua, kita sangat salah sekali mendefinisikan pendidikan itu kalau goalsnya itu hanya untuk mendapatkan sertifikat ataupun ijazah. Faktanya banyak di Atau lapangan. merasa di atas orang lain dan itu sering terjadi. Yes, cuman untuk sok-sokan, untuk pembuktian. Kalau udah S2, S1 atau S3, aku pinter, aku bisa lebih dari segalanya. Padahal yang harus kita ketahui semakin tinggi pendidikan kita, itu semakin mengerucut ilmu yang kita pelajari dan bahkan semakin banyak yang tidak tahu. Karena dia semakin spesifik. Nah, untuk case-nya di aku termasuk orang yang di tengah-tengah sebenarnya. Banyak explore di bidang pekerjaan sebelum aku lulus kuliah. Sudah tahu pola pekerjaan walaupun belum profesional waktu itu di bidang pemerintahan ataupun di non-pemerintahan. Lalu memilih untuk lanjut studi dan balik lagi bekerja dan mengimplementasikan pendidikan yang sudah aku peroleh. Artinya di sini tergantung goals kita sebenarnya ke depannya itu mau apa. Nggak ada salahnya orang yang lebih memilih untuk langsung bekerja tanpa kuliah. Kalau memang dia punya goals yang memang tidak mengharuskan dia untuk berkuliah. Tapi kalau kita sudah punya goals untuk jadi seorang dokter, ya otomatis dari SMA kita memilih jurusan kedokteran, kita langsung mengambil spesialis misalnya untuk menjadi dokter yang profesional ataupun ahli di bidang lawyer misalnya ya, harus mengambil jurusan-jurusan yang relatable dengan profesi yang kita pilih. Nah, sehingga di sini benang merahnya adalah kita berhak untuk memilih mau lanjut studi lalu kerja, mau kerja tapi enggak kuliah, atau kerja sambil kuliah. Kalau misalnya waktunya yang memungkinkan, it's okay semuanya enggak apa-apa. Tapi yang harus kita hindari di dalam diri kita adalah kadang manusia ini ketika sudah terjebak dengan rasa aman dan nyaman, dia akan jauh dari eksplorasi diri. Padahal pendidikan itu bukan perkara penting enggak penting. Tetapi pendidikan itu secara tidak langsung akan membuat kita berpikir lebih komprehensif. Yang awalnya kita hanya melihat segala sesuatu itu hanya berdasarkan sudut pandang mata kuda. Jadi kalau kuda itu kan melihat satu sisi saja. Tapi dengan proses yang ada di pendidikan, kita bisa melihat secara komprehensif. Karena apa? Karena di dalam pendidikan itu kita bertemu dengan komunitas. Kita berinteraksi, kita berinterrelasi. Nah, momentum itulah sebenarnya yang sangat penting. Dan saya sangat setuju sekali dan selalu saya jadikan sebagai motivasi saya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kalau misalnya ditanyain filosofi pendidikan itu pelavasannya itu apa ya? Masih belum fase. Ingarso suntulodo eng madio mangongkarso tutwuri handayani. Padahal itu meaningful sekali dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kenapa? Ketika kita menempuh pendidikan, kita jadi contoh teladan. Bukan untuk sok-sokan dengan ijazah kita, tetapi mendorong agar kita berada pada level menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apa yang kita punya. Mengedukasi, bukan memamerkan apa yang kita punya. Jadi pilihlah apa yang menurut teman-teman pilih itu sesuai dengan hati nurani kalian, tetapi harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Jangan jadikan pendidikan itu sebagai pressure bagi kita. Jangan jadikan pendidikan itu beban bagi kita. Karena berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, ketika saya belajar banyak hal dari alam dan lingkungan, itu akan memberikan filosofi yang sangat luar biasa sekali untuk hidup dan kehidupan kita. Dan ketika kita sudah tahu makna itu, percaya saja, kita kuat komunikasi kita secara horizontal dan vertikal, itu akan menuntun ke karir yang akan kita inginkan. merdeka. Kita muda. Untuk closing episode ini, Cinta Laura, aku minta Cinta Laura berdiri di sini mewakili kami berdua di sini untuk kasih konklusi sederhana mengenai semua yang kita percakapkan hari ini.
kamu dikasih privilege. So much pressure, bukan privilege, pressure. Iya. Nah, actually guys, ini adalah salah satu contoh di mana aku di-challenge atau saat kita di-challenge, kita harus lakukan saja. Walaupun saat kita berdiri di sini, kita nggak tahu mau berbicara apa. Kita harus yakin dan coba aja. Dan itulah kehidupan. Saat kita mengambil resiko, kita memberanikan diri kita untuk melakukan suatu hal yang baru. Dan kalaupun kita gagal, itu adalah sumber pembelajaran yang akan membuat kita lebih baik di kemudian hari. But to sum up this conversation today, kalau menurut aku ya, intinya gini guys, pendidikan itu adalah kekuatan. Tapi kenapa bisa begitu? Karena pendidikan memberikan kita kepercayaan diri untuk bisa dapat berpikir buat diri kita sendiri dan mengambil keputusan yang baik yang akhirnya tidak hanya berdampak baik bagi diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. At the end of the day, hidup adalah pilihan. Jangan menjadi seseorang yang menghakimi satu sama lain karena pilihan hidup masing-masing. Saat ini kalian ada dalam transition point, di mana kalian yang tadinya mungkin seorang anak-anak atau remaja yang bentar lagi beranjak dewasa dan menjadi manusia atau orang dewasa yang sesungguhnya. Di saat ini kalian benar-benar harus berpikir, apa yang terbaik buat diri aku? Memang sebagai manusia nggak bisa dipungkiri susah sekali untuk kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sangat wajar. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memaknai kekurangan kita, bagaimana kita bisa memperkuat dan mempertajam kelebihan kita, dan yakin dengan pilihan kita untuk terus maju dan mengikuti arah hidup kita sendiri. Don't use your education as a flex. Jangan gunakan pendidikan kamu sebagai weapon atau tool untuk merasa di atas orang lain. Gunakanlah pendidikan kamu untuk bisa mencari solusi terhadap berbagai masalah dunia yang ada, sehingga kamu bisa menjadi salah satu kontributor untuk membuat negara ini menjadi lebih baik lagi. So whether it's work that you choose or whether it's education that you choose, ingat, belajar bukanlah hanya di sebuah ruangan. Belajar bukanlah di sebuah institusi pendidikan. Pelajaran kehidupan bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Keluarga kita, komunitas kita, tempat-tempat yang kita kunjungi, hal-hal yang kita baca. So never limit yourself. Karena kehidupan yang baik, kehidupan yang bermakna, tidak hanya bisa dijangkau atau dicapai dengan satu cara. We're all different and embrace who you are. Terima kasih. Terima kasih untuk Cinta Laura ya yang sudah hadir di sini. Kita berikan aplaus untuk Cinta Laura. Juga terima kasih untuk Andy yang juga sudah datang jauh-jauh dari Palembang. Doktor termuda UGM dalam usia 26 tahun. Ya, saya lupa saya 26 tahun lagi ngapain. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di sini yang luar biasa. Kita berikan aplaus juga. Terima kasih untuk kampus yang sudah memfasilitasi teman-teman dari Institut Bisnis dan Informatika Kwi Kian Gi. Kita berikan aplaus. Dan bagi Anda tadi yang tidak mengikuti episode ini dari awal, jangan khawatir karena ada tayang ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan setiap akhir acara saya selalu mengajak Anda untuk berbuat baik dengan cara yang mudah untuk orang yang tepat. Apa itu? Kalau Anda punya hati untuk berbagi, saya mengajak untuk membantu atau memberikan dukungan kepada Yulianto, pendiri Rumah Baca Bintang,
Ya, pemuda ini merupakan pelopor literasi di daerah terpencil di Dusun Jajar, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dia adalah penggagas cerita dengan menggunakan boneka sebagai alat bantu dan tentu saja mendorong anak-anak untuk memahami bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena banyak sekali anak-anak di daerah yang karena orang tuanya pendidikannya rendah, dia merasa SMP aja cukup, SMA aja sudah luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Yulianto ingin mengubah mindset seperti itu di daerah di mana dia berada. Jadi karena kecintaannya pada buku, tahun 2015 Yulianto mendirikan Rumah Baca Bintang di mana di tempat itu ia mendorong anak-anak untuk membaca buku bersama dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Jadi dia membutuhkan dukungan, dia membutuhkan alat transportasi juga untuk membawa buku-buku bacaan karena dia juga punya binaan tempat-tempat baca lainnya. Ayo kalau Anda tertarik, mari kita dukung Yulianto dengan klik benihbaik.com dan temukan campaign berbagi kebaikan bersama Rumah Baca Bintang Grobogan. Akhir kata, semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa.